Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasyanela Faiza dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan mengikuti ulangan harian lisan tentang bab lembaga negara. 1. Sebutkan 7 lembaga negara. Ada 7 lembaga negara, yaitu 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang disingkat MPR. Kedua, Dewan Perwakilan Daerah yang disingkat DPD. Ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat yang disingkat DPR. Keempat, Presiden dan Wakil Presiden. Kelima, Mahkamah Agung yang disingkat MA. Keenam, Mahkamah Konstitusi yang disingkat MK. Ketujuh, Badan Pemeriksa Keuangan yang disingkat BPK. Soal yang kedua, lembaga yang bersifat mandiri. Lembaga ini ada beberapa lembaga negara yang memiliki kewenangan authority atau GEZAK yang bersifat independen atau mandiri. Di antaranya yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 seperti KY, Komisi Pemilihan Umum KPU, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, dan Bank Sentral. Ketiga, pembagian kekuasaan Indonesia menurut Trias Politika. Pada intinya, Trias Politika merupakan sebuah ide untuk memisahkan pemerintah menjadi 3 bagian, yaitu legislatif, pembuatan undang-undang, eksekutif, pelaksanaan undang-undang, dan yudikatif, pengawas pelaksanaan undang-undang. Soal yang keempat, pengertian dan tugas MPR. MPR atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tugas dan wewenang MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Ketiga, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Selanjutnya, melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat atau berhenti atau diberhentikan tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Selanjutnya, memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Selanjutnya, memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari 2 paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. Selanjutnya, menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Soal yang kelima, pengertian tugas dan fungsi hak DPR. DPR umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang. 1. Menyusun program legislasi nasional Prolegnas. Kedua, menyusun dan membahas rancangan undang-undang RUU. Ketiga, menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran
pengawasan dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden atau DPD. Keempat, menetapkan UU bersama dengan Presiden. Kelima, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi UU. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang. 1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden. Kedua, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. Keempat, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Kelima, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang. 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. Kedua, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Hak yang dimiliki DPR adalah hak budget, inisiatif, dan amandemen, serta wewenang untuk menyusun RUU bersama pemerintah. Soal yang keenam, pengertian dan tugas DPD. DPD sebelum 2004 disebut utusan daerah adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Tugas DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan. Soal yang ketujuh, tugas Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Tugas Presiden sebagai kepala negara, Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara pasal 10. Presiden mengangkat duta dan konsul pasal 13 ayat 1. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memberhentikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat pasal 13 ayat 3. Selanjutnya, tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar pasal 4 ayat 1. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 5 ayat 2. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Pasal 17 ayat 2. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Pasal 20 ayat 4. Rancangan undang-undang, anggaran, pendapatan, dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah pasal 23 ayat 2. Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden pasal 23F ayat 1.
calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden pasal 24A ayat 3. Anggota yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR pasal 24B ayat 3. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh perwakilan dan 3 orang oleh Presiden pasal 24C ayat 3. Soal yang ke-8, jelaskan apa yang dimaksud dengan MA, MK, KY, dan BPK. MA adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. MK adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. KY adalah Komisi Yudisial, merupakan suatu lembaga yang memiliki sifat mandiri, yang memiliki wewenang dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung. Dan BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.